Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Betty Angra ini kita akan belajar biologi. Sebelumnya, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Ibu minta semuanya anak kelas 12 hadir dan dapat mendengarkan video pembelajaran yang Ibu sampaikan ini. Materi kita pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan, yaitu mengenai perkecambahan. Nah, pertumbuhan pada tanaman biji selalu diawali dengan perkecambahan. Perkecambahan sudah Ibu jelaskan kemarin, ada dua, yaitu efigial dan hipogial. Setelah tumbuhan mengalami perkecambahan, maka akan tumbuh membesar berupa akar, batang, dan daun. Hari ini kita akan belajar pertumbuhan organ pada tumbuhan, terutama pertumbuhan akar yang akan kita bahas. Munculnya perkecambahan itu diawali dari muncul akar terlebih dahulu, daun, dan batang. Sekarang kita mulai pertumbuhan akar. Bagian akar yang tumbuhnya paling cepat adalah bagian belakang ujung akar. Kemarin kita sudah belajar pada tumbuhan itu terdapat jaringan meristem yang mengalami pertumbuhan secara primer, terutama di bagian ujung akar, pucuk daun, ujung batang. Pucuk batang yang paling muda itu mengalami pembelahan sel yang paling cepat sekali. Nah, kita akan ketemu nanti melihat gambar pertumbuhan pada akar yang paling cepat tumbuh, yaitu di belakang ujung akar. Pada akar terdapat 3 bagian pertumbuhan berdasarkan kecepatan pertumbuhannya, yaitu daerah pembelahan sel, daerah pemanjangan sel, dan daerah diferensiasi. Nah, ini merupakan gambar dari akar pada tumbuhan, di mana pembelahan sel pada akar tumbuhan ada daerah pembelahan sel. Daerah pembelahan sel merupakan daerah yang paling cepat tumbuh dan terletak di bagian belakang ujung akar, meliputi tudung akar dan daerah meristem. Yang kedua yaitu daerah pemanjangan sel. Daerah pemanjangan sel merupakan daerah yang memiliki sel yang panjang dan terletak di belakang daerah pembelahan sel. Yang ketiga, daerah diferensiasi sel. Daerah diferensiasi sel merupakan daerah tempat terjadi pematangan sel dan terletak di bagian dari akhir akar. Ini merupakan gambar ujung akar pada tanaman dikotil. Ibu minta kamu dapat melihat gambar ini dan jelas sekali terlihat penampakan melintang pada ujung akar ini, yaitu zona pembelahan sel. Itu terdapat paling ujung sekali. Zona pembelahan sel artinya dia mengalami pembelahan secara terus-menerus. Terus yang di atas zona pembelahan sel terdapat zona pemanjangan sel. Terus yang di atas dari zona pemanjangan sel terdapat zona pematangan sel. Di mana zona pematangan sel ini terdapat yaitu jaringan pada akar yang terdiri dari endodermis, perisikel, phloem, korteks, xilem, epidermis. Di epidermis tersebut terdapat yaitu rambut-rambut akar yang halus. Selanjutnya kita akan membahas yaitu pertumbuhan batang. Nah, pertumbuhan pada batang juga yang paling pucuk
mengalami pembelahan yang sangat cepat sekali, terutama pada daun yang muda. Pucuk daun yang muda mengalami pembelahan yang sangat cepat. Merupakan daerah meristem juga. Nah, pada bagian batang ini, pertumbuhan pada batang meliputi pemanjangan dan diferensiasi sel. Daerah pertumbuhannya terletak di ujung batang dengan pembagian daerah yang berbeda-beda. Sama halnya pada akar. Daerah diferensiasi, daerah pematangan, dan daerah pemanjangan dari sel. Terdiri atas beberapa jaringan, ada jaringan epidermis, ada jaringan korteks, ada jaringan endodermis, xilem, phloem. Merupakan jaringan pada batang. Selanjutnya kita akan membahas yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi dari pertumbuhan tanaman. Pernah tidak kamu melihat pada saat kita menanam tanaman dengan usia yang sama, tanaman tersebut terkadang ada yang tumbuhnya cepat, ada yang tumbuhnya lambat. Nah, sekarang kita akan membahas faktor yang mempengaruhinya. Faktor apakah yang mempengaruhi dari pertumbuhan tanaman tersebut? Faktor yang mempengaruhinya ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, atau sering juga disebut dengan faktor dalam dan faktor luar. Faktor dari dalam. Faktor dari dalam artinya dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Sedangkan faktor dari luar, faktor yang mempengaruhi dari lingkungan tubuh tumbuhan itu sendiri. Faktor dalam ini terutama gen. Gen itu sendiri merupakan substansi pembawa sifat yang diturunkan dari induk ke generasi selanjutnya yang dapat mempengaruhi ciri dan sifat dari tumbuhan itu sendiri. Contoh, misalnya pada tumbuhan jambu. Tumbuhan jambu tersebut dengan warna merah, rasanya yang manis, buahnya yang besar. Dia akan menurunkan sifat ke generasi berikutnya. Sehingga ciri atau sifat yang sama diturunkan dari induk kepada anakannya. Yang kedua adalah hormon. Hormon juga merupakan zat yang berperan dalam mengendalikan berbagai fungsi dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Zat pada tumbuhan ini terdiri atas auksin. Auksin ini berperan untuk memacu proses pemanjangan, pembelahan, dan diferensiasi sel. Sedangkan yang kedua adalah giberilin. Giberilin berperan untuk pembentukan biji serta perkembangan dan perkecambahan embrio. Yang ketiga yaitu sitokinin. Sitokinin berperan untuk pembelahan sel atau sitokinesis seperti merangsang pembentukan akar dan cabang dari tanaman. Terus yang keempat, gas etilen berperan untuk pematangan buah dan perontokan daun. Nah, gas etilen ini mungkin sering kita melihatnya secara nyata atau dapat kita lihat di kehidupan sehari yang tampak, yang jelas terbau oleh kita. Contoh pada tumbuhan yang pada buah-buahan yang masak. Pernah tidak? Atau kamu bisa tidak membedakan buah durian dengan buah pisang? Buah durian kalau dia sudah masak memiliki ciri khas bahwa dia masak. Atau buah pisang tersebut masak, mempunyai ciri khas. Nah, gas yang memberikan khas tersebut itu karena di dalam tubuh dari buah tersebut terdapat gas etilen. Terus asam traumalin. Asam traumalin berperan sebagai regenerasi sel apabila mengalami kerusakan jaringan. Ibu contohkan pada
tanaman karet. Pada saat orang menyadap karet, biasanya sebelum dia menyadap karet, batang karet tersebut dilukai terlebih dahulu. Luka pada tanaman tersebut dapat mengeluarkan getah. Tetapi pada tumbuhan, dia akan menyembuhkan luka itu sendiri karena di dalam tubuh dari tumbuhan tersebut terdapat asam trolomalin sebagai penyembuh luka. Terus berikutnya yaitu asam absisat. Asam absisat ini berperan untuk proses penuaan dan pengguguran pada daun. Asam absisat juga yaitu berperan sebagai dormansi. Bagaimana dormansi itu? Dormansi itu merupakan masa istirahat, pemberhentian. Contoh, pada tumbuhan biji. Tumbuhan biji itu apabila kita letakkan di tempat yang kering, maka dia akan berhenti tumbuh. Tetapi kalau kita letakkan di tempat yang lembab, yang sesuai tempat dia tumbuh, maka dia akan tumbuh menjadi individu itu kembali. Berikutnya yaitu kalin. Kalin juga berperan untuk proses organisasi organogenesis pada tanaman. Nah, sekarang kita lanjut faktor yang mempengaruhi dari luar atau eksternal. Faktor yang mempengaruhi dari luar ini yaitu air. Air merupakan faktor paling penting pada tumbuhan. Sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup, terutama pada tumbuhan. Tanpa ada air, makhluk hidup tidak akan bertahan hidup. Air merupakan tempat berlangsungnya reaksi-reaksi kimia yang ada di dalam tubuh dari tumbuhan itu sendiri. Yang kedua yaitu cahaya. Cahaya berperan terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Tanaman sangat membutuhkan cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis. Namun, keberadaan cahaya ternyata dapat menghambat pertumbuhan dari hormon auksin. Ya. Hormon auksin, pada saat cahaya itu terang, maka hormon auksin akan berhenti tumbuh, dan pada saat di tempat gelap, hormon auksin akan memacu untuk pertumbuhan. Pernah tidak kamu melihat perbedaan antara tumbuhan diletakkan di tempat gelap dan tumbuhan diletakkan di tempat terang? Mana yang lebih cepat tumbuh? Nah, jawabannya adalah tumbuhan yang di tempat gelap lebih cepat tumbuh karena pengaruh hormon auksin tadi. Berikutnya yaitu suhu. Suhu merupakan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan perkembangan dari tanaman. Contoh pada padi yang ditanam di awal musim kemarau, di mana suhu rata-rata tinggi akan lebih cepat dipanen daripada suhu pada musim penghujan. Hal ini disebabkan karena semua proses dalam pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan tersebut seperti penyerapan air, fotosintesis, penguapan, pemanasan pada tanaman dipengaruhi oleh suhu. Terus ada lagi yang tidak tersebut adalah tanah. Tanah berperan terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tanaman akan tumbuh dan berkembang dengan optimal apabila pada kondisi tanah tempat hidupnya sesuai dengan kebutuhan nutrisi, ya. Terus yang terakhir adalah makanan. Makanan pada tumbuhan itu berupa nutrisi. Nutrisi itu merupakan bahan baku dan sumber energi dalam proses metabolisme tubuh dari tumbuhan. Kualitas dan kuantitas nutrisinya akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dari tanaman. Barangkali itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada kesalahan atau kata-kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk saat ini materi Ibu buat dulu di buku catatan. Jangan lupa nanti akan dikumpul beserta tugas latihan dan ulangan, dikumpul lewat email Ibu Betty Anggraini. Terima kasih.